Panik itulah yang dirasa Aurel lantaran dirinya lah yang memutuskan untuk mencari villa. Sialnya, bukannya villa yang didapat, tiba-tiba sang agen villa tersebut meminta nomor rekening Aurel untuk merefund uang yang telah Aurel transfer kepadanya. Lantas seperti apa kronologi sebenarnya hingga Aurel ditipu oleh salah satu agen villa di laman foto berbagi? Benarkah Aurel sempat curiga dengan agen villa tersebut? Sekarang kamu dapat rekomendasi dia ini dari mana? Jadi pertama ceritanya gini, aku tuh kemarin kan kita kan tadi mau liburan tuh kan ke Eropa. Jadi aku nggak ada kepikiran mau cari villa di Bali gitu. Cuman dikarenakan kita nggak jadi ke Eropa, jadi kita tuh baru mutusinnya tuh kayak pas bulan November ya, Beb. November kan, karena kan tadi kita mau ikut bunda kan ke Eropa, cuma nggak jadi. Nah terus habis itu kita bingung lah tahun baru di mana ya. Yaudahlah, kita putusin di Bali aja, karena kalau misalnya di rumah pun kita nggak bisa kayak mau main petasan, mau bikin acara-acara di rumah juga kayak nggak memungkinkan, kan takut ganggu kamu yang lain. Yaudah akhirnya kita jadi ke tahun baruan di Bali. Nah pas aku mau putusin buat tahun baruan di Bali, aku tuh langsung sebenarnya cari villa. Karena aku cari villa tuh, aku cari villa, cuman aku tuh kayak ngumpulin beberapa pilihan gitu. Jadi kemarin tuh ada 4 pilihan gitu. Nah cuman salahnya aku tuh gak langsung ngebooking villa itu gitu. Jadi aku diemin dulu, sampai akhirnya tiba-tiba villanya semua yang aku mau tuh full. Sampai akhirnya aku nemuin salah satu Instagram, dia tuh kayak apa ya namanya ya, bukan makhluk apa sih, kayak misalnya dia tuh ngejualin villa-villa tuh apa namanya, itu kayak dia Agent. Iya, kayak agent gitu. Dia tuh ada beberapa villa-villa di Bali yang kata dia tuh masih available. Oke, tim aku langsung hubungin mereka. Nah dihubungin, di chat dong, masih ada nggak villanya pas segala macam. Nah akhirnya aku dapet nih 2 villa. Jadi 27 sampai 1 sampai 5. Jadi udah dapet 2 villa. Nah udah dapet 2 villa, udah dong. Aku udah alhamdulillah akhirnya lega setelah aku tuh nyari dimanapun semua tuh penuh gitu. Kalaupun ada tuh ya kurang cocok lah sama yang kita mau gitu. Akhirnya kemarin udah dapet, ya udah nih kita udah lega dong, udah lega segala macam. Cuma sebenarnya awalnya tuh aku emang agak curiga karena harganya murah banget. Maksudnya murah banget tuh gini loh, beda. Biasanya kalau tahun baru tuh kan high season tuh pasti harga villa tuh sehari ada yang bisa sampai 20 juta, 30 juta pada saat itu. Si orang tersebut tuh bilang, oke, minta tolong ditransfer. Dia minta DP apa lunas dulu ya, aku lupa. Oh DP, dia minta DP. Dia langsung minta DP. Akhirnya aku udah bilang udahlah Kik, aku itu kan sama Kika, udah Kik bayar aja karena ini tuh apa namanya, kita daripada nggak dapet lagi udahlah. Karena orangnya juga bilang, Kak kalau emang nggak jadi nggak apa-apa, kita mau kasih ke klien yang lain nih. Oh ya udah oke, aku DP dong, aku bayar tuh. Aku tuh lupa udah payment full atau DP, pokoknya aku transfer tuh 65 juta. Aurel sejatinya ingin sekali pergi ke Eropa bersama Anna Hermansyah dan juga Ashanti. Namun rencana itu diubah lantaran Aurel dan Atta ingin sekali menghabiskan pergantian tahun bersama tim. Dan Balilah menjadi destinasi pilihan Aurel dan Atta. Saat sang pelaku ingin mengembalikan uang yang jumlahnya 60 jutaan rupiah, namun Aurel masih tetap ingin tahu apa motif sebenarnya sang pelaku itu. Karena didesak terus, bahkan Aurel pun ingin memviralkan masalah ini. Akhirnya pelaku itu terus terang jika mereka melakukan itu semua dengan iming-iming diskon akhir tahun untuk meraup keuntungan dengan cara menipu. Aurel meyakini jika villa yang di tahunan itu sebenarnya tidak ada. Tiba sehari sebelum aku ngechat orang ini, aku tuh kayak punya feeling gitu, kayak feeling aku tuh nggak enak, terus aku tuh sampai kayak nggak bisa tidur. Nah akhirnya besokannya itu nggak tahu kenapa aku tuh nggak enak hati. Terus aku tuh kepikiran villa di Bali gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku bukalah Instagram si orang agen ini. Nah terus aku tuh inget banget, ternyata aku pernah nge-DM si agen ini. Aku tuh udah capturein gitu loh chat-chatnya karena aku mau nge-save bukti-buktinya. Terus langsung ngomong gini, mohon maaf Kak, duitnya saya refund balik ya, tolong ditotalin. Hah? Kenapa? Aku bilang gitu. Ini ada miskomunikasi sama pihak villanya langsung. Sekali lagi mohon maaf ya Kak, jadi gak enak sama Kak Aurel, dia bilang gitu. Apalagi kita ngebawa banyak banget anak-anak AHA guys. Karena kita kan niatnya juga mau sambil ngajak anak-anak jalan-jalan di kantor. Jadi ini yang mana yang dibatalin aku bilang, karena aku ada 2 villa. Dua-duanya ya Kak, sekali lagi mohon maaf. Nggak bisa minta penjelasan dulu, kok bisa sih minta tiba-tiba refund, dia bilang gitu. Saya nggak tahu Kak, ini yang punya villa nggak jelas minta ini itu terus, makanya saya batalin. Lah, aku bilang lah nggak bisa gitu dong, ini tuh parah banget, nggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba main refund, aku bilang gitu. Saya bilang saya udah curiga dari Instagramnya kok nggak ada foto-foto tek-tekan orang, aku bilang kayak gitu. Terus beberapa kali saya DM juga kamu nggak pernah balas, aku bilang. Tim
saya chat juga kalian tuh selalu slow respon, aku bilang kayak gitu. Iya mohon maaf dibantu nomor rekeningnya ya, untuk total uang refundnya 65 juta, dia bilang kayak gitu. Ini saya masih nanya baik-baik loh, aku bilang gitu. Mohon maaf kak, kami di sini nggak ada yang mau nipu sama sekali. Itu buktinya saya mau refund balik uang kakak. Nah dia ngomong begitu. Besok saya kasih nomor rekening saya, atau saya viralin kamu, aku bilang kayak gitu. Mohon maaf kak, jangan. Ya soalnya kamu nggak mau jujur sama saya, aku bilang kayak gitu. Alasan kamu tuh nggak make sense, karena kayak kalau alasan kamu nggak make sense, langsung dia ngomong gini, kak jujur saya mau nipu, saya tahu ini kerja saya salah, tapi saya cari rezeki buat makan sekali, mohon maaf ya kak. Dia langsung ngomong kayak gitu. Saya nggak ada kerjaan, jadi saya terpaksa kerja kayak gini. Saya nggak ada buat pilihan lain selain kerja kayak gini. Mohon maaf ya kak. Nah, dia jadinya ngaku gitu ya? Iya, jadi dia ngaku. Aurel akhirnya berbicara ke publik lantaran hingga saat ini pemilik akun villa masih aktif bersosmed. Pemilik akun villa bodong itu seolah tak jera dengan kelakuannya yang merugikan banyak pihak. Aurel khawatir jika pelaku sudah banyak menjaring korban. Apalagi pelaku terlihat profesional dan mempublish semua villa yang disewakannya dengan cara promosi berbayar. Sebenarnya lebih ke kasihan sama orang-orang yang kesana niat mau liburan, mau tahun baruan sama keluarga, terus dia ketipu. Maksudnya ngerti gak sih, orang biasa gitu. Kalau ini kan mungkin dia panik karena aku yang nge-DM Aurel Hermansyah tuh nge-DM gitu. Karena Kika waktu Kika ngechat pun dia tuh nggak ada kayak minta refund atau apa-apa gitu. Gitu kan, lihat yang nge-DM-nya kamu, jadi dia mau refund gitu. Tapi dia terlalu niat karena dia bayar ads gitu loh, Beb. Di Instagram dia tuh nge-ads, dia bayar ads. Jadi itu selalu muncul di ini loh, ads yang di story tiba-tiba muncul gitu loh. Udah ada ads-ads-nya? Ada. Terus kedua dia tuh kayak nge-capturein orang habis transfer di butik transfer orang. Jadi aku tuh kayak kalau aku nggak viralin dia, sebenarnya tuh aku kasih sama orang lain, aku ngerasa aku tuh jadi berdosa gitu loh. Aku tahu dia penipu, tapi aku nggak ngasih ke orang-orang, kan sama aja jadi aku jahat gitu. Karena sang pelaku masih terus mengunggah beberapa bukti transfer di laman foto berbaginya, seolah-olah bukti transfer itu real untuk menggait korban-korban lain. Lantas melihat pelaku tak pernah jera meski mengakui jika perbuatannya salah, benarkah Aurel bakal mempublish akun Instagram penipu tersebut? Dan ini juga guys ya, Papa Nur itu kan udah ngasih waktu nih beberapa hari mau lihat dia gimana, makanya dibikinlah video ini. Makanya dibikin video ini, Mama Nur udah kasih waktu berapa, seminggu ada? Ini kejadiannya 7 Desember. Udah 10 hari. Udah 10 hari, dia masih bikin kayak gitu apa enggak? Sampai hari ini ternyata masih di XX dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masih ngelakuin ini juga, kata Mama Nur, Tuh, 8 jam yang lalu dia masih upload. 8 jam yang lalu. Nur habis upload video ini akan dikasih waktu seminggu lagi. Kalau dia masih ngelakuin ini, akan dikasih tahu nama IG-nya sama Mama Nur. Sekarang ini kita masih belurin, cuman supaya teman-teman tidak beli kayak gini-gini ya. Baru semalam sih Kina tuh ngasih tahu, Mams nih orang masih tetap posting bukti transfer orang-orang. Dia masih bayar ads karena muncul terus setiap mungkin sebenarnya dia tuh mungkin bayar ads itu dari duit hasil nipu orang lain. Dan yang membuat Aurel semakin jengkel, si pelaku itu sempat meminta uang sebesar 5 juta rupiah kepada Aurel sebelum uang 60 jutaan itu dikembalikan kepada Aurel. Saking geramnya, Aurel menolak permintaan itu. Hingga saat ini, Instagram pelaku masih terus beroperasi mencari mangsa. Aurel dan Atta pun sepertinya tak tinggal diam. Lantas akankah jika sang pelaku masih terus beroperasi, Atta dan Aurel bakal membawa masalah ini ke jalur hukum meski uang mereka telah ditransfer balik? Dia akan balikin, terus dia masih nanya, Kak tadi saya boleh nggak minta duit 5 juta buat saya makan? Aku langsung bilang, enggak, aku nggak mau, sumpah. Karena menurut aku dia nggak ada, ya oke lah, dia itikat baiknya dia transfer duit aku. Aku ngomong ke dia, ini bukan masalah duitnya, saya nggak masalah duitnya. Masalah kamu kok, gimana, udah nipu tuh udah, menurut aku tuh udah paling terjahat sih. Kalau orang lain tuh kayak kasihan banget, dia ngabung berbulan-bulan untuk tahun baruan, tiba-tiba dia nyampe Bali, zong, hah, jadi gimana gitu. Wah, itu ngawur banget. Dan pinternya dia tuh setelah kita transfer, dia tuh nggak langsung ngeblok kita loh. Tetap masih ada nih ya, jadi kita chat masih bisa gitu. Jadi takutnya ada jadinya ini sindikat. Iya ramean ini Jadi ramean. kita mau ngejar juga ya pakai polisi dulu, nyari lagi, ini lagi dan lain-lain. Tapi mau. Nah,